Pengacara Rasman Arif ungkap informasi mengejutkan, bantah pergi lugu dan polos. Sejumlah pengacara bermunculan bicara soal kasus pembunuhan Vina Cirebon, di antaranya Rasman Arif Nasution. Rasman Arif Nasution mendadak muncul menguak fakta mengejutkan mengenai sosok Peggy Setiawan tersangka pembunuhan Vina yang kini ditahan di Polda Jabar setelah 8 tahun buron. Pengacara kontroversial itu mengatakan Peggy masuk anggota JAK garis keras. Informasi itu didapatkan Rasman berdasarkan penelusuran dan informasi yang dia peroleh. JAK garis keras ini merupakan kelompok supporter Persija di Cirebon yang sering terlibat beberapa kali bentrok antara supporter, kata Rasman dalam konversi yang ditayangkan di akun Kompas TV, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Temuan data itu, kata Rasman, dinilai kontraproduktif dengan keterangan keluarga yang menyebutkan bahwa Peggy adalah anak yang lugu dan polos. Dari informasi yang kami terima, saudara PS ini diduga punya kelompok yang disebut JAK garis keras. Dalam kelompok ini PS menjadi aksi terdepan manakala terjadi aksi-aksi bentrok, PS ini yang di depan, kata Rasman. Peggy disebut sering melakukan sweeping terhadap Bobotoh, kelompok supporter bola Persib Bandung. Menurutnya Peggy kerap mempreteli kaos Bobotoh hingga atribut supporter asal Bandung tersebut. Kalau kita lihat di televisi di depan, kelihatan orang yang sangat lugu, data yang kami terima tidak begitu. Kita mau gambarkan kontraproduktif dengan keterangan pihak keluarga dia, yang mengatakan polos, ujar Rasman. Karenanya Rasman berharap polisi mendalami temuannya itu. Kami mohon Padirkrimum Polda Jabar yang sekarang sudah dibantu oleh Bareskrim untuk memeriksa kelompok JAK garis keras ini dan orang-orang yang suka ribut. Karena ini berbahaya, katanya. Sementara untuk nama Peggy Setiawan saat tinggal di Bandung berubah menjadi Robi, menurut Rasman hal itu bukanlah disamarkan. Tapi, kata dia justru sengaja diubah dengan tujuan tertentu. Menurut Rasman, Peggy juga sengaja digambarkan sebagai orang pendiam untuk mendapatkan simpati dari publik. Karenanya Rasman percaya bahwa Peggy bukan korban salah tangkap dan Polda Jabar pasti memiliki bukti kuat Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina yang selama ini buron. Rasman menjelaskan ayah Peggy, Rudi Irawan juga patut menjadi orang yang harus dicurigai membantu menyembunyikan Peggy. Adapun tentang orang tuanya PS, ayahnya di Cirebon menggunakan nama Rudi Irawan. Tapi di Bandung menggunakan Asap Rudi. Ini berubah-berubah, ujarnya. Menurut Rasman dari data yang dimilikinya diduga ayah Peggy memiliki KTP ganda. Kita tidak menuduh siapapun. Tapi data yang kami punya ini orang tuanya PS punya KTP ganda, katanya. Ramzan mengatakan ayah Peggy merupakan sosok yang patut dicurigai karena identitasnya kerap berubah-ubah. Ia juga mempertanyakan motif ayah Peggy melakukan hal itu. Sebab kata Rasman jika disengaja, bisa terjerat pidana karena melanggar UU Kependudukan. Di mana setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan diancam pidana 6 tahun penjara. Saya mendorong Polda Jabar untuk memeriksa Rudi Irawan atau Asap Rudi atau ayah PS. Beliau diduga ber-KTP ganda, katanya. Hotman Paris geram ada pengacara gak laku tiba-tiba, nimbrung, dan ngaku kuasa hukum keluarga Vina. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu, 2/6. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman Paris, colek, Presiden Jokowi usai Polda Jabar ralat DPO pembunuh Vina Cirebon. Ralat terkait buronan atau daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon oleh Polda Jabar mendapat tanggapan dari pengacara kondang, Hotman Paris. Bahkan, Hotman Paris sampai menyolek Presiden Jokowi terkait ketidakkonsistenan pihak kepolisian tersebut. Diketahui, polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon.
8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Dalam konferensi pers Polda Jabar yang digelar pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, kepolisian menghilangkan 2 DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Awalnya, Hotman Paris mengaku kasihan melihat wajah Peggy Setiawan saat konferensi pers kasus pembunuhan Vina Cirebon. Melihat wajah Perong yang dihadirkan Polda Jabar dalam konferensi pers, Hotman Paris mengurai tanggapan. Untuk diketahui, Hotman Paris adalah pengacara keluarga almarhumah Vina. Terus mengawal kasus pembunuhan Vina, Hotman Paris pun tak lepas menanggapi tiap perkembangan penyelidikan kepolisian. Termasuk dengan hari ini, saat Polda Jabar memperlihatkan Peggy Setiawan ke muka umum, Hotman turut mengurai respon. Hotman mengaku kasihan melihat Peggy Setiawan yang tampak lesu. Kasihan lihat muka Peggy, tulis Hotman Paris dalam postingannya di Instagram, dikutip tribunnewsbogor.com. Bukan tanpa alasan Hotman Paris kasihan terhadap Peggy. Hotman rupanya dibuat tercengang dengan hasil penyelidikan kepolisian soal DPO alias buronan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Semula, polisi mengumumkan bahwa ada 3 DPO dalam kasus kematian Vina Cirebon. Namun hari ini, polisi meralat pengumuman tersebut. Diungkap Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, DPO kasus Vina Cirebon hanya 1, yakni Peggy Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Peggy Setiawan, kata Kombes Pol Surawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, pungkas Kombes Pol Surawan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata Hotman sudah memprediksi hal tersebut. Tebakan Hotman benar, bakal disebut 2 DPO TDK eksis, press release Polda Jabar, hanya 9 pelaku. Terus yang 2 DPO kemana? Imbuh Hotman Paris. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Press release Polda Jabar tanggal 26 Mei tahun 2024. Aduh, apa yang terjadi hukum di negeri ini? Pak Jokowi please help. Darurat hukum. Yang 2 DPO katanya fiksi. TDK eksis. What? Tulis Hotman Paris dalam unggahannya. Sementara itu, Hotman Paris dalam unggahannya juga menyoroti aksi Peggy yang berani memberontak kala konferensi pers. Setelah konpres selesai, Peggy tiba-tiba mengangkat tangannya seraya berbicara di depan media. Kendati dilarang dan ditahan oleh penyidik untuk berbicara, Peggy alias Perong tetap mengeluarkan unek-uneknya sembari direkam kamera wartawan. Di depan awak media, Peggy membantah dirinya terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saya tidak melakukan itu. Saya bukan orang pembunuhan, saya rela mati, kata Perong. Bahkan Peggy mengaku dirinya difitnah oleh kepolisian. Peggy pun rela mati demi membuktikan ia tidak bersalah dalam kasus Vina dan Eki. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu fitnah, saya rela mati, tidak, imbuh Peggy alias Perong. Diwartakan sebelumnya, penyidik kepolisian mengungkap peran Perong dalam kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu. Peggy alias Perong disinyalir sebagai dalang atau otak pembunuhan yang menewaskan Vina dan Eki. Modus operandi, Peggy Setiawan, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana, turut serta melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan Vina dengan menggunakan alat kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia, ungkap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, terlihat mengangkat tangannya tatkala polisi menyudahi rilis kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, di Mapolda Jabar. Sesaat setelah Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyudahi rilis kasus tersebut, Perong terlihat mencoba mengangkat tangannya, meski dalam keadaan diborgol belakang.
Spontan, awak media yang melihat Perong ingin berbicara, maju mendekat dan merekam setiap perkataan yang terlontar dari mulutnya. Namun, Jules Abraham Abbas buru-buru meminta petugas membawa Perong untuk kembali ke dalam sel. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Peggy ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Polisi mendadak ralat buronan pembunuh Vina Cirebon, 2 DPO fiktif. Polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Terbaru, dari 3 buronan yang disebut polisi sebagai terduga pembunuh Vina Cirebon, 1 orang telah ditangkap yakni Peggy Setiawan alias Egi alias Perong. Sehingga, berdasarkan keterangan awal, maka buronan pembunuh Vina Cirebon tersisa 2 orang lagi. Namun, pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, Polda Jawa Barat tiba-tiba meralat informasi terkait pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas mengungkapkan Peggy merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Peggy memiliki peran melempar korban Eki dan Vina dengan batu. Peran tersangka Peggy alias Perong alias Robi Irawan yaitu melempari korban Rizky alias Eki dan Vina dengan menggunakan batu dan mengenai spakbor dan mengejarnya sampai di flyover, terang Abbas dikutip dari tribunjabar.id. Sebelumnya, polisi mengungkapkan ada 3 tersangka yang masih buron dari total 11 orang. Kini polisi hanya menetapkan Peggy sebagai tersangka dari total jumlah pelaku 9 orang. Informasi tersebut disampaikan secara resmi melalui konferensi pers oleh Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum. Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Polda Jabar mengkonfirmasi bahwa DPO yang selama ini ada 3 orang ternyata hanya 1 orang. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Peggy Setiawan. Tersangka hanya 9, maka DPO hanya 1, kata Surawan dikutip dari wartakotalive.com. Kebingungan jumlah DPO ini, kata Surawan, disebabkan karena adanya pernyataan yang berbeda-beda dari proses pemeriksaan. Setelah dilakukan penyidikan mendalam, ternyata 2 nama yang sempat disebutkan yakni Andi dan Dani tidak ada atau fiktif. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, tegas Surawan. Untuk diketahui, 8 dari 11 pelaku berhasil diamankan oleh polisi dan sudah diadili.
7 di antaranya divonis penjara seumur hidup. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, 21, Eko Ramadhani, 27, Hadi Saputra, 23, Jaya, 23, Eka Sandi, 24, Sudirman, 21, dan Supriyanto, 20. Sementara itu, satu pelaku divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur, yakni Saka Tatal. Saka Tatal hanya menjalani hukuman 3,5 tahun karena dipotong remisi. Ditambah, polisi berhasil menangkap satu orang lagi, Pegi, pelaku yang 8 tahunan masuk DPO. Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, terlihat mengangkat tangannya tatkala polisi menyudahi rilis kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Pegi Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, di Mapolda Jabar. Sesaat setelah Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyudahi rilis kasus tersebut, Perong terlihat mencoba mengangkat tangannya, meski dalam keadaan di borgol belakang. Spontan, awak media yang melihat Perong ingin berbicara, maju mendekat dan merekam setiap perkataan yang terlontar dari mulutnya. Namun, Jules Abraham Abbas buru-buru meminta petugas membawa Perong untuk kembali ke dalam sel. Diketahui, Pegi Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Pegi dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral.